Oke, kita langsung aja ya. Dunia ini lagi diambang perubahan besar-besaran. Semuanya gara-gara konflik geopolitik yang makin panas. Nah, di tengah situasi kayak gini, strategi investasi yang biasa-biasa aja tuh udah nggak cukup. Anggap aja ini survival guide finansial kalian buat menghadapi era ekonomi perang. Mungkin pertanyaan ini kedengarannya lebay ya, tapi ini realita baru yang harus kita semua hadapi. Banyak banget orang mikir kalau keadaan genting, simpen uang tunai itu paling aman. Tapi, gimana kalau gue bilang, di zaman sekarang, pemikiran itu justru jebakan paling bahaya ya? Ini bukan opini pribadi loh ya. Ini kesimpulan pahit dari analisis makroekonomi para institusi besar. Gini, pas pemerintah butuh dana buat perang, mereka nggak akan naikin pajak kalian. Enggak, mereka bakal nyetak uang. Dan setiap lembar uang baru yang dicetak itu sebenarnya pajak siluman yang diam-diam ngabisin nilai tabungan kalian. Nah, ini dia poin pentingnya. Paradigma investasi itu udah geser total. Uang tunai yang dulunya kita anggap safe haven atau tempat berlindung paling aman, sekarang malah jadi aset yang nilainya paling gampang anjlok. Kenapa? Ya karena itu tadi, buat biayain konflik, bank sentral nggak punya pilihan selain nyalain mesin cetak uangnya non-stop. Coba deh lihat angka ini. 1,5 triliun dolar. Gila kan? Ini skala belanja militer yang lagi kita omongin, naik drastis 44% dari tahun-tahun sebelumnya. Angka inilah pemicu utama dari semua pergeseran ekonomi yang bakal kita bedah habis-habisan. Dan ini bagian paling krusialnya. Duit segede gaban ini nggak ditutup pakai pajak, tapi dengan nyetak uang baru. Istilah kerennya, ekspansi suplai uang M2. Gampangnya gini deh, jumlah total uang yang beredar di ekonomi itu tiba-tiba membludak. Bayangin, jumlah dolar di dunia tiba-tiba banjir, sementara jumlah barang dan jasa tetap segitu, atau malah berkurang gara-gara perang. Hasilnya, udah pasti nilai setiap dolar yang kalian simpan itu bakal anjlok. Data dari JK Morgan ini nunjukin dengan brutal apa hukumannya kalau kita cuma diam aja megang cash. Lihat aja tabel ini. Kalau kalian invest penuh selama 20 tahun, 10.000 dolar kalian jadi hampir 72.000 dolar. Tapi, coba lihat, kalau kalian panik terus keluar pasar dan kelewatan cuma 10 hari perdagangan terbaik, keuntungan kalian langsung ambles lebih dari setengahnya. Ironisnya, hari-hari terbaik itu sering banget muncul justru pas pasar lagi panik-paniknya. Jadi, nunggu di pinggir lapangan sambil megang cash itu strategi yang mahal banget ruginya. Oke, sekarang kita masuk ke solusi pertama. Dan ini adalah aset yang udah teruji ribuan tahun. Emas. Yap, di tengah kekacauan uang kertas, emas kembali membuktikan dirinya sebagai pelindung kekayaan paling klasik dan paling bisa diandalkan. Landasan investasinya itu kuat banget, namanya efek Lindy. Gampangnya gini, karena emas sudah terbukti berfungsi sebagai uang selama lebih dari 5.000 tahun, secara logika, kemungkinan besar emas bakal tetap relevan dan dianggap berharga 5.000 tahun ke depan. Emas itu nggak punya risiko bangkrut, nggak punya CEO yang bisa bikin skandal, murni aset keras. Dan ini bukan cuma omongan gue doang ya, lihat aja apa yang dilakuin sama uang paling pintar di dunia. Para bank sentral. Survei dari World Gold Council ini jelas banget nunjukin mayoritas bank sentral dunia lagi aktif ngebuang dolar. Mereka sadar dan mereka diam-diam nimbun emas fisik sebagai gantinya. Ini sinyal yang super kuat dan nggak bisa kita abaikan, guys. Nah, ini dampaknya langsung buat kita-kita di Indonesia. Kombinasi harga emas dunia yang terbang sama rupiah yang makin melemah, itu nyiptain efek pengungkit ganda. Proyeksinya, harga emas Antam bakal gampang banget nembus level psikologis 3 juta rupiah per gram. Ini bukti nyata betapa krusialnya punya alokasi emas di portofolio kita. Oke, aset kedua ini sifatnya lebih ofensif. Kalau emas itu ibarat tameng buat bertahan, nah saham pertahanan ini pedangnya. Aset-aset ini bukan cuma sekadar bertahan, tapi justru bisa cuan gede dari setiap dolar yang dikeluarin buat perang. Model bisnisnya, wah, solid banget. Pentagon itu klien terbesar di dunia yang nggak mungkin gagal bayar. Setiap peluru yang dipakai dalam konflik harus diproduksi ulang. Tiap alat canggih butuh dirawat dan diganti suku cadangnya. Ini tuh kayak subscription tapi buat perang, menciptakan siklus pendapatan yang terus berulang dan sangat bisa diandalkan. Dan ini dia raksasa-raksasanya. Perusahaan-perusahaan ini tuh praktis memonopoli sistem senjata paling penting di dunia. Lihat aja angka backlog atau tumpukan pesanan mereka. RTX punya 268 miliar dolar, Lockheed Martin 194 miliar dolar. Itu bukan sekedar angka, itu jaminan pendapatan yang udah di tangan buat bertahun-tahun ke depan. Terus buat kita investor retail gimana caranya? Gampang, ada dua cara. Kalian bisa pilih sahamnya satu-satu kalau udah riset mendalam,
Atau cara yang lebih santai dan terdiversifikasi, langsung aja beli ETF kayak ITA atau PEPA. Satu kali beli, langsung dapat satu keranjang penuh isinya saham-saham pertahanan terbaik. Sekarang kita masuk ke aset ketiga yang paling modern dan mungkin paling kontroversial, Bitcoin. Aset ini udah berevolusi jauh dari cuma sekedar alat spekulasi menjadi apa yang sekarang banyak orang sebut sebagai emas digital. Kekuatan utama Bitcoin itu simple banget. Barangnya langka, titik. Kelangkaannya absolut dan dijamin oleh matematika. Di satu sisi, kalian punya mata uang fiat yang bisa dicetak tanpa batas, kayak air dari keran. Di sisi lain, ada Bitcoin dengan pasokan yang dikunci selamanya di 21 juta koin. Kalau pasokan uang fiat banjir, secara matematis, nilainya pasti akan mengalir ke aset yang pasokannya kaku. Simpel kan? Nah, yang brilian dari Bitcoin adalah dia udah nunjukin pola pergerakan harga yang bisa ditebak setiap kali ada guncangan geopolitik. Biasanya ada 3 fase. Fase pertama, anjlok dulu bentar karena para spekulan kena likuidasi. Fase kedua, rebound kenceng berbentuk V pas smart money mulai masuk. Dan akhirnya, fase ketiga, terbentuk yang namanya premi perang karena semua orang sadar Bitcoin itu aset yang kebal sanksi dan sensor. Ada satu lagi data menarik nih sebagai bonus. Data historis nunjukin pola yang sangat menarik. Setelah 3 pemilu selat terakhir di Amerika, rata-rata performa Bitcoin itu naik 54%. Tentu, ini bukan jaminan masa depan ya, tapi ini adalah pola siklus yang konsisten dan susah banget buat diabaikan. Oke, kita udah bedah tuntas 3 aset utama tadi. Sekarang mari kita rangkum semuanya jadi sebuah strategi yang jelas, simple, dan bisa langsung kalian terapin. Ini dia peta jalan buat ngerotasi portofolio kalian di era yang baru ini. Rencananya simple, cuma 3 langkah. Pertama, audit uang tunai kalian. Sisain cuma buat dana darurat untuk kebutuhan 3-6 bulan ke depan, nggak lebih. Kedua, mulai akumulasi aset keras kayak emas fisik dan Bitcoin secara disiplin pakai metode DCA atau nabung rutin. Beli aja terus secara berkala, mau harga lagi naik atau turun, hajar terus biar dapat harga beli rata-rata yang bagus. Ketiga, sisa modal kalian putar secara geostrategis ke sektor pertahanan, mau itu lewat saham individu atau ETF. Jadi pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Aturan main keuangan dunia lagi ditulis ulang di depan mata kita semua. Diam aja dan nggak ngapa-ngapain itu sama aja kayak bunuh diri finansial secara perlahan. Sekarang pertanyaannya, portofolio kalian itu dibangun buat menghadapi perang yang udah lewat atau buat perang yang akan datang? Coba, gue pengen dengar pendapat kalian di kolom komentar.